أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. إلى كل حرف كتب ويكتب أبدا أبدا. قال رحمه الله تعالى: وأما العلم الذي هو مثمر لهذه الحالة فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ، كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع فيرغب فيه. Adapun bermula ilmu yang membuahkan ia bagi hal zuhud, maka yaitu ilmu mengetahui dengan keadaan yang ditinggalkan itu adalah hina ia dengan dibandingkan kepada yang bakal diambil. Misalnya seperti mengetahui orang-orang dagang dengan bahwasanya gantian daripada duitnya itu lebih baik, gantian iwat itu duit, bi annal iwada dengan bahwasanya duit khairun lebih bagus minal mabi' daripada benda yang dijualnya itu. Lalu karena inya itu menganggap duit itu lebih bagus dari benda yang dijualnya, hak miliknya, fayarghabu fihi, maka ia itu gemar pada duit itu tadi. Wa ma lam yatahaqqaq hadzal ilmu lam yatasawwar an tazul ar-raghbatu 'anil mabi'. Selama baluman lagi tahqiq ilmu itu tidak diterima oleh akal bahwasanya hilanglah kebencian daripada benda yang dijualnya itu. dengan jawahir permata wala ali sama aja apa mutiara. Fahaqadha misalul dunya wal akhirah as-saldi al-mawdu'u kisyamsi la yazalu idzawabani ila al-inqirab. Dunia itu sama bandingnya dengan es yang dihantarkan di matahari, senantiasa ia itu hancur sampai habis. Wal akhiratu bermula akhirat kal jauhar seperti permata allazi la fana'a lahu yang tidak ada fana baginya. Fabi qadri quwwatil yaqini wal ma'rifah bi tafawut bainal akhirah taqwa ar-raghbatu fil bai'i wal mu'amalah. Maka dengan kekuatan, dengan kadar kekuatan keyakinan dan ilmu, dengan bahwasanya tafawut dunia dan akhirat itu, maka kuat jualah kegemaran untuk berjual beli dan bermuamalah. Hatta anna man qawiya yaqinuhu bi bai'i nafsihi wa malihi, sampai orang-orang yang keyakinannya menghurupakan dirinya, rohnya dan dirinya, kama qala Allah Ta'ala innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu menghurupi akan orang-orang yang beriman, diri mereka itu dan harta mereka dihurupi Tuhan dengan surga. Summa bayyana anna safaqatahum rabihatun. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahwa perniagaan mereka itu, orang beriman itu adalah menguntungkan. Faqala Ta'ala fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Hendaklah kamu bergembira hati dengan pekerjaan jual belimu itu tadi.
Falaisa yahtaju minal ilmi fi zuhdi illa ila hadzal qadar. Maka tidaklah diperlukan kepada ilmu pada zuhud melainkan kadar ini, yaitu annal akhirata khairun wa abqa, itu aja. Lebih dulu kita itu meyakinkan bahwa akhirat itu bagus dan akhirat itu kekal. Ada dunia itu adalah seperti es tadi, dianggap di atas matahari, tunggal dikitan airnya habis. Wa huwa anal akhirah khairun wa abqa wa qad ya'lamu dzalika man la yaqdiru ala tarkid dunya imma li dha'fi ilmihi wa yaqini wa imma li istila'i syahwati bil hal alaihi wa kauni maqhuran fi yadi syaitan. Dan mujasidin kadang-kadang ada aja orang nang tahu tapi kada kawa meninggalkan dunia. Sudah tahu aja bahwa dunia itu kada kekal, tapi masih kada kawa lagi hatinya itu meninggalkan dunia karena dhaif ilmunya dan keimanannya. Nauzubillah min dzalik. Atau lantaran memang mengutamakan lawan nang sekarang ini. Wa kaunihi maqhuran fi yadi syaitan, nauzubillah min dzalik. Dan keadaannya orang itu masih lagi dibelenggu oleh syaitan. Wa imma liqtirarihi bi mawa'idi syaitan fi tasrif yawman ba'da yawmin ila an yakhtafiqahu al-maut. A'udzubillah min dzalik juga. Dan ada kalanya karena tertipu dengan janji-janji syaitan pada melambatkan beribadah sehari kemudian sehari, akhirnya sampai datanglah mati berkejutan kepadanya. Wala yabqa ma'ahu ilal hasrah ba'dal qawl, dan tidak ada lagi kecuali rugi sesudah luput waktunya. Wa ila ta'rifi khasasatid dunya al-isyarah bi qoulihi ta'ala qul mata'ud dunya qalilun. Dan Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwasanya dunia itu adalah hina, yaitu dengan katanya, hai Nabi Muhammad, sampaikan mata'ud dunya qalilun, mata benda dunia itu sedikit. Wa ila ta'rifi nafasatil akhirah al-isyarah bi qouli azza wa jalla wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun. Dan Allah Ta'ala mengisyaratkan lagi kepada kebaikannya akhirat itu dengan katanya, telah berkata orang yang sudah diberi ilmu, wailakum, kasihannya kamu. Bermula pahala Allah itu jauh lebih baik daripada dunia. Panabbaha, maka Allah Ta'ala menjagakan ala annal ilma binafasatil jawhar huwal muraqqibu an iwabihi, atas bahwasanya mengetahui dengan kebagusan itu permata, itulah yang menggembarkan hati mengambil gantiannya. Jadi kalau sudah tahu bujur bahwa akhirat itu adalah kekal, dunia itu kada, maka redoklah kita ini terpisah dengan dunia asal akhirat yang dapat. Bahkan dunia itu kita lupakan artinya. Sebagaimana ayat yang innallaha ishtara tadi. Ini asalnya innallaha ishtara itu ya orang yang berjuang fisabilillah itu nah. Orang yang berjuang fisabilillah nah sampai mati syahid itu nah. Bukan punya berjuang itu bukan awaknya kalau mati, kalau cagarnya tah lawan tertinggal kalau hartanya, cuma karena keimanannya bahwa surga itu lebih bagus daripada dunia, hakon aja terpisah harta, hakon aja terpisah roh, biar mati di dandan peperangan. Jadi yang kita harapkan oleh Allah Ta'ala ini adalah pengetahuan ini dulu, mudah-mudahan ada. Artinya mudah-mudahan kita ini diberi Tuhan keyakinan bujur-bujur bahwasanya artinya akhirat tadi model kayak apa? Kayak permata, dunia ini seperti es tadi. Walamma lam yutasawwar az-zuhdu illa bi mu'awadatin wa raghabatin 'anil mahbub fi ahabba minhu. Qala rajulun fi du'aihi, manakala kada bisa diterima oleh akal sifat zuhud itu kecuali dengan ada gantiannya dan ada yang digemari, ya kah? Yang diingini, ya kah?
sehingga yang ada ini bisa ditinggalkan untuk mencapai yang lebih bagus lagi. Qala rajulun fi du'aihi, ada seorang saleh berdoa, Allahumma arinid dunya kama taraha. Hai Tuhan, perlihatkanlah di hatiku dunia ini sebagaimana pian yang melihatkannya. Faqala lahu Nabi sallallahu la taqul hakadha, ujar Nabi, hai, jangan ikam berdoa seperti itu. Walakin tatapi qul arini dunya kama araitaha sholihin min ibadik. Lihatkan olehmu akan daku akan dunia sebagaimana dunia ini engkau lihatkan di hatinya orang-orang soleh daripada hamba-hamba engkau. Wahada kenapa? Lianna Allah Ta'ala yara haqiratan kama hiya. Karena Allah Ta'ala itu memandang dunia itu hina, akhirat itu yang mulia. Wa kullu makhluqin fahuwa bil idhafah ila jalalihi haqirun, bukan dunia aja, seluruh makhluk pun kalau dibanding kepada kebesaran Allah maka makhluk ini seluruhnya adalah hina. Wal abdu yaraha haqiratan fi haqqi nafsihi bil idhafah ila ma huwa khairun lahu. Dan hambanya Allah melihat akan dunia ini hina juga pada dirinya kalau ia membandingkan dunia itu kepada akhirat, nang sudah diyakinkannya lebih baik daripada dunia. Wala yatasawwaru an yara bai'ul faras wa in ragiba anhu farasahu. Dan tidak diterima oleh akal bahwa orang yang menjual kuda memandang bahwasanya gantian kuda yang cegar dihurupakannya itu lebih hina daripada kuda. Ada mungkin mau ama yara hasyabatul ard masalah, sebagaimana orang bisi kuda lawan orang bisi binatang-binatang yang merayap di bumi. Lalu orang bisi kuda merupakan kudanya lawan binatang, kada mungkin, kada diterima akal. Li'annahu mustaghnin 'anil hasyarat aslan, karena orang ini sudah tidak menghajatakan daripada binatang-binatang yang merayap itu. Kalau kuda memang dihajatakannya. Walaysa mustaghniyan 'anil faras. Wallahu ta'ala ghaniyun bidzatihi an kulli masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala kaya zatnya itu, tidak berhajat kepada siapapun. Lalu khayarul kulla fi darajatin wahidah bil idhafah ila jalalih. Allah memandang makhluknya ini semuanya satu derajat saja, yaitu hina. Ya kan? Karena yang mulia itu hanya dia sendiri. Wa yarahu mutafawitan bil idhafah ila ghairihi. Dan Allah memandang dirinya itu jauh berlainan daripada yang lainnya, yaitu ulahannya. Jadi wazahidu, orang yang diberi Allah Ta'ala sifat zuhud, huwal ladzi yara tafawutahu bil idhafah ila nafsihi la ila ghairihi, yaitulah orang yang memandang tafawut dirinya itu daripada orang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini putusan Imam Ghazali. Orang yang diberi makam zuhud itu orang yang memandang bahwa dirinya ini adalah tidak ada arti sama sekali. Hanya Allah lah yang ada mempunyai arti. Nah, kalau sudah dirinya dianggapnya nampak itu, apalagi yang lain dari dirinya. Minta tanda. Ini lamun diberi oleh Allah. Nyasamunyaannya itu adalah rezeki, pemberian dari Allah. La mani'a lima
a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa amal amalu as-sadiru an halil zuhdi bahwa tarkun wa akhdun. Adapun pekerjaan yang timbul daripada hati yang sudah diberi zuhud, maka pekerjaannya itu dua. Pertama meninggalkan, yang kedua mengambil. Tentu aja yang ditinggalkan itu adalah yang tidak disenanginya, yang diambilnya, yang disenanginya. Misalnya seperti es lawan apa tadi? Lawan permata tadi, ya kan? Li'annahu bai'un wa mu'amalah, karena itu amal tadi bai'un wa mu'amalah, ya kan? Jual beli dan muamalah. Wastibdalun lil ladzi huwa khairun bil ladzi adna, dan menghurufkan yang lebih baik diambilnya, nang diserahkannya itu nang lebih hina, ya lah. Apabila batu itu nang dikayai nyata. Jadi dirinya ini dihurufakannya lawan surga. Faqama annal amala as-sadira min aqdil bai'i huwa tarkul mabi' wa ikhrajuhu min al-yad wa akhdul iwad, faqadalika az-zuhdu yujibu tarkal mazhud fihi bil kulliyah. Sebagaimana kalau orang itu menjual benda dan mengeluarkan benda itu dari tangannya sama sekali, ya kan? Ya kan? Kemudian yang diambilnya itu adalah gantiannya, maka seperti demikianlah zuhud itu mengakibatkan akan meninggalkan yang dizuhudinya itu sama sekali, wahiyad dunya bi asliha, yaitu dunia seluruhnya, ma'asbabiha wa muqaddimatiha wa alaikiha sama sekali. Fayakhruju minal qalbi hubbuha, maka hasilnya ia itu tidak lagi memandang akan dunia ini. Wa yadkhulu hubbut ta'at, nah gantiannya masuklah cinta akan beribadah. Wa yakhruju minal aini wal yadi ma akhrajahu minal qalbi, dan keluarlah dari matanya dan tangannya apa yang dikeluarkan oleh hatinya tadi. Wa yuwaddifu 'alal yadi wal aini wa sa'il jawarih wa dhaifat ta'at, lalu ia melakukan di tangan dan di matanya, bahkan seluruh anggotanya akan macam-macam ibadah. Wa illa lamun kada kana kaman sallamal mabi'ah wa lam yaqul tsamana. Lamun dunia itu dilapas lalu kahana mengambil lawan akhirat, sama lawan orang menjual bendanya kalau mengambil harganya. Fa idza waffa bi syartil janibain bil akli wat tarki fal yastabshir. Apabila sudah awal menjual diri ini kepada Allah, lalu menggunakannya ibadat, nah apalagi yang dituntut satu aja lagi, fala yastabshir, nang dijaga sebutin aja lagi kuncinya ini, janganlah bersedih hati, janganlah bersedih hati. Bibaihi alladzi baya'a bihi, fa innal ladzi baya'ahu bihadzal bai'i waffa bil ahdi, faman sallama hadiran bi ghaibin wa sallama al hadira wa aqada yas'a fi talabil ghaib sullima ilaihi al ghaib hina faraghi min sa'yihi in kana al aqib mimman yuthaqu bi sidqi wa qudrati wa wafa'i bil ahdi. Kalau orang menukar barang, contohnya aja, ya kan? Contohnya aja yang diunjuk, bandanya belum ada, berani ia mengeluarkan hartanya mengirim kepada orang tadi, karena keyakinannya bahwa orang yang mengirim contoh ini kadang menyalahi janji, pasti mengirim barang bagaimana contoh ini tadi. Bukan biasanya akhirat itu kena kalau
Contohnya aja dunia ini contohnya ada, misalnya orang saruan, ya kan? Lalu bacaan dapat ketupat sapiring, itu contohnya aja. Contohnya bahwa Allah Ta'ala itu bagi orang-orang beribadat membalas. Ketupat ini contohnya aja, nang ianya mujur, akhirat yaitu surga. Asalnya artinya percaya lawan Allah Ta'ala itu pada menyalahi janji. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Yang benar-benar laki-laki itu adalah orang-orang yang kada ragu-ragu lawan janjinya Allah. Faminhum man qada nahbahu, ada yang sampai umurnya mati di tengah peperangan. Walidzalika lam yasifillahu ta'ala ikhwata Yusuf bizuhdi fil bunyamin. Ya tah, itu kada mau merubah apa keyakinan itu tadi. Wa ma dama mumsikan lid dunya la yasihu zuhdu aslan. Selama ia tadi masih lagi memegang benda yang akan dihurupakannya, itu belum lagi zuhud. Walidzalika lam yasifillahu ta'ala ikhwata Yusuf bizuhdi fil bunyamin. Ya tah, wa in kanu qad qalu la Yusufu wa aku ahabbu ila abina minna wa azamu ala ib'adihi kama azamu ala Yusufa hatta tashaffa'a fi ahaduhum faturika. Oleh sebab itu tidak Allah Ta'ala menyatakan akan saudara-saudara Nabi Yusuf bersifat zuhud pada Bunyamin, sekalipun mereka itu berucap Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai oleh Abah daripada kita, dan mereka itu selalu bermaksud atas mengusir akan Nabi Yusuf, akan Bunyamin, sebagaimana mereka itu mencita-cita mengusir Nabi Yusuf. Akhirnya yang bernama Yahuda itu yang selalu berucap jangan. Nah, dengan sebab itulah artinya mereka itu tidak jadi zuhud akan Bunyamin, hanya Nabi Yusuf saja. Padahal rencana asal keduanya lalu anak dibuang ke dalam sumur. Ala ikhrajihi bal inda taslim wal bai'i fa alamatur raghbah al imsak wa ma'amatul zuhdi al ikhraj. Jadi tandanya orang-orang yang zuhud itu adalah meninggalkan dan mengambil gantiannya. Fa in akhrajta 'anil yadi ba'da dunya dunal ba'di fa anta zahidun. Jikalau engkau mengeluarkan sebahagian saja dari dunia ini dari tangan engkau, itu engkau bersifat zuhud sudah pada sebahagian itu. Walasta zahidan mutlaqan, tapi bukan zuhudnya mutlak. Nah, itu yang jadi diwajibkan kesannya ada pertanyaan kenapa jadi diwajibkan berzakat, diwajibkan berzakat. Nah, itu supaya semua umat Islam ada bersifat zuhud. Nah, jadi seperempat 40 daripada hartanya itu keluar. Nah, zuhud sekadar 40, tapi itu bukan zuhud mutlak namanya. Kalau zuhud mutlak ujar Imam Ghazali tadi, yaitu memandang bahwa diriku dan seluruh makhluk adalah kadada berarti. Nang berarti hanya Allah. Jadi dirinya kalau dipandangnya hanya nang dipandangnya
Allah. Itu ngarannya zuhud yang mutlak. Kalau nak pakai ada yang ambil berkatnya sahabat bahari ratan makan kurma itu dimontong, mendengar suara Rasulullah, al-jannah tahta dhilal suyuf. Kalau anak masuk surga keluar dari rumah, karena surga itu di bawah pedangnya musuh. Ya tak kurma nang dimuntung dilapas, tangan 10 memberak akan musuh. Mun kada ada alat napa-napa musuhnya bepedang sama ya menyurung penggulu. Tapi karena tadi yakin bahwa pengguluku ini adalah masuk surga dengan jalan pedang musuh nang datang ke penggulu. Lalu tatkala sudah sampai tadi si pedang ke penggulu, kelapak. Nah, masalah kelapak ini ditanyakan, dijawab oleh Rasulullah, itu pastabsyiru saja. Kelapak itu karena kehimung-himungan, bukan karena kepadih-padihan. Yang dijaga itu aja lagi apabila sudah awak ini digunakan untuk ibadat, harta demikian juga nang dijaga sebutin aja pastabsyiru. Jangan sedih lagi. Itu aja yang dijaga, jangan sedih lagi. Pastabsyiru. Perintah Allah itu pastabsyiru. Nah, ya mudah-mudahan kita ini ada mendapat keberkatannya barang, sawab-sawabnya barang. Orang bahari kayak itu kurma dilapas. Pada nang limbah mendengarnya itu bersembunyi lalu pada melapas ke kurma. Padahal jiwa menyamati kan tak bisa kalau lawan apa? Lawan harta ya kalau lah. Tapi karena keyakinannya tadi bahwasanya gantian diriku ini adalah kemuliaan Allah, nya kada sayang lagi lawan dirinya itu dilupakannya. Wa illam yakun laka malun wa lam tusaiduka dunya lam yatasawwar min kadzulamun ikam kada bisi masakali sesuatu kada kawa ikam besi zuhud. Napa nang dizuhutakan barangnya kada ada. Orang kada bisi es. Macam apanya hendak meninggalkan es, esnya itu kada ada berdahulu laginya. Nah, li'anna ma la yuqdaru alaihi la yuqdaru ala tarkih. Karena apabila benda itu bukan di dalam kekuasaan kita itu kada kawa lapasnya, ya kan? Wa rubbama yastawi syaitan bi ghurrina, ini dan syaitan itu berusaha untuk menipu kita, wa yukhayyilu dan ia mahayalakan ilaika kepada kita anna dunya wa illam ta'tika fa anta zahidun fiha. Ujarnya syaitan, walau dunia itu kada ada di kai ikam, berarti ikam itu sudah zuhud. Itu syaitan bisa memasuki kita. Orang kada bisi dunia lalu dibisikinya oleh syaitan bahwa ikam ini ia ngaran zuhud sebab kada bisi, padahal kada. Ngaran zuhud itu orang ada aja bisi, cuma kada ada di hatinya. Itu kada lamun kada bisi lalu fala yang bagi anta tadalla bihamli gururihi duna antas tawsiqa wa tastadhira bimawathiqin ghalidhin min Allah. Maka kada sugianya bahwa kita itu terperangkap di tali tipu perdayanya setan. Dari ketiadaan kita itu mendapat akan kekuatan dan kenyataan dengan artinya janji yang tepat daripada Allah Subhanahu wa taala.
fa innaka idza lam tujarrib halal qudrah fala tasiq bil qudrah ala tarki illaha faqam min dhannin min nafsi karahatal ma'asi inda ta'adzuriha falamma tayassarat lahu asbabuha min ghairi muqaddirin wala khawfin minal khalqi waqa'a fiha. Nah ini sebagaimana orang yang menyangka dirinya itu benci akan maksiat pada ketika inya memang pada kawa melaksanakan maksiat itu, manakala ada sababnya lalu inya mengerjakannya, nah itu ngarannya bukan zuhud dari maksiat ngarannya. Cuma tabelujur kadang benar aja sababnya. Nah itu. Wa idza kana hadza wala khawfun min maghfirah. Wa idza kana hadza ghururan nafsi fil mahdurat fa iyyaka an tathiqa bi wa'diha fil mubahat wal mawathiq wal walid alladhi taqadu 'alaiha an tujarribaha maratan ba'da marra fi halil qudrah. Apabila begitulah tipu berdayanya nafsu pada benda-benda yang dilarang, maka jauhi olehmu bahwasanya engkau itu percaya dengan janjinya nafsu pada pekerjaan yang harus-harus. Bermula janji yang kuat itu yang engkau ambil atasnya, yaitu engkau coba sudah beberapa kali pada ketika engkau itu berpuasa. Fa'idha wafat bima wa'adat ala dawam ma'antipa issawarib wal adhar zahirun wa batilun fala ba'sa an tathiqa biha. Nah, apabila sudah artinya nafsu itu bisa menyempurnakan janjinya atas kekal serta ketiadaan yang memalingkan dan udhar zahir dan batin, maka tidak mengapa engkau percaya dengan dia, akan percaya apapun. Walakin takunu min taghayyuriha aidan ala hadarin, tetapi masih juga lagi ada bahaya juga lagi ada. Fa innaha syari'atun naqdil ahdi qaribatur ruju' ila muqtadit tabi'i. Karena bahasanya ia nafsu itu segera benar merubah bagi janjinya dan cepat benar kembali kepada tabiatnya. Wa bil jumlah fala amana minha illa inda tarkibil idhafa ila ma taraka faqat wa dalika indal qudrah. Qala ibn Abi Layla ibn Shibramata ala tara ila ibn al-Haqiq hada la nufti fi mas'alatin illa radda alaina yakni Abu Hanifah. Faqala ibn Shibramah la adri ahwa ibn al-Haqiq amma huwa lakin alamu anna dunya badat ilahi faharabat minha wa harabat minna fatalabnaha. Ini kisahnya ada dua orang Ibnu Abi Layla ucap lawan Shibramah, Ibni Shibramah. Coba kita periksa, ada Ibnul Haqiq tidaklah memberi pitua pada satu masalah kecuali ia menolak pitua kita. Ujar yang berdua ini, ujar Ibnu Abi Layla bapandelon Ibnu Shibramah memanggil Ibnul Haqiq bahwa Ibnul Haqiq ini apabila mendengar pitua kita pada masih. Nah itu pitua siapa maksudnya itu mazhab Abu Hanifah. Ujar Ibnu Shibramah, aku kada tahu apakah ia Ibnul Haqiq atau apa? Cuma aku tahu bahwa dunia itu datang kepada inya. Kemudian sesudah datang dunia itu lari pulang daripada inya. Lalu buka mendatangi kita. Fatalabnaha, ya kan? Wa kadzalika qala jami'ul muslimin ala ahdi Rasulullah inna nuhibbu rabbana walau alimna fi syai'in
walau alimna fi ayyi syai'in mahabbatu la fa'alnahu hatta nazala qawlu ta'ala walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Tatkala muslimin di waktu Rasulullah SAW berkata bahwa kita alhamdulillah cinta sudah lawan Allah. Jikalau kita tahu nih tanda-tandanya cinta kepada Allah, insya Allah kita laksanakan. Turun ayat, jikalau kami memerintah kepada mereka supaya berjuang fisabilillah sampai mati, atau dipindah ke lain, niscaya sedikit saja yang bisa melaksanakannya. Qala Ibnu Mas'ud rahimahullah, qala li Rasulullah SAW, anta minhum. Ikam wahai Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang sedikit itu, yakni minal qalil. Wa ma arabtu anna fina man yuhibbud dunya, dan kami kada tahu siapakah orang yang senang akan dunia ini, kada tahu. Hatta nazala, sampai turun qauluhu ta'ala, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sesudah turun ayat ini, kamu ini ada yang cinta dunia, ada yang cinta akhirat. Baru kami tahu bahwasanya kami ini ada terbagi dua bagian. Wa'lam annahu laysa minaz zuhdi tarkul mali. Nah, ini yang dijaga. Dan jangan salah pengertian. Bukannya maksud zuhud itu meninggalkan sama sekali akan harta, wa badluhu ala sabil saqa wal futuwah wa ala sabil istimalatul qulub wa ala sabil tamti, dan mengorbankannya habis-habisan karena kemamurahan, wal futuwah samanya murah juga. Apalagi bercampur menarik perhatian orang. Fadarika kulluhu min mahasin adat. Itu bukan zuhud namanya. Itu cuma adat yang bagus, mintu berbeda. Walakin la madkhala li syai'in minhu fil ibadat. Kalau disebutkan adat, artinya bukan termasuk ibadat. Wa innamaz zuhudu an tatrukad dunya li ilmika bihaqaratiha bil idafah ila nafasatil akhirah. Nangaran zuhud itu bahwa engkau meninggalkan dunia karena tahu dunia itu hina. Sesudah ikam itu membanding-banding kepada kebagusan akhirat. Fa'amma kullu naw'in minat tarki fa innahu yutasawwaru mimman la yu'minul akhirah. Adapun tiap-tiap dari meninggalkan itu diterima oleh akal daripada orang yang tidak percaya dengan akhirat. Bisa juga orang kafir itu zuhud ke dunia, bisa juga. Bisa. Cuma zuhud tadi jelaskan bah tingkat-tingkat, ada mutlak, ada yang kada, iya kan? Oleh sebab itu, apa tadi? Setiap orang muslim disuruh melakukan zakat. Ya, sekadar melakukan zakat itu di situ zuhudnya. Namun zuhudnya mutlak tadi sampai kada ada apa-apa lagi, pandangan hanya Allah aja lagi, itu derajat yang tinggi banget. Fa'ama kullu na'imin at-targhibin bihamdillah. Fadzalika qad yakun ma'muru'atan wa futuwatan wa saqa'an wa husna khuluqin, sama maknanya itu. Walakin la yakunu zuhdan id husnul dzikri wa mailul qulub min hududil ajilah. Husnul dzikri itu ya kita sekira dikenal orang. Wa hiya aladdu wa ahna minal mal, itu lebih lezat daripada harta. Ya kan?
Wa kama anna tarkal mali ala sabilis silmi tama'an fil iwad laisa minal zuhdi fakadzalika tarkuhu tama'an fil dzikri wal thana wal ishtihar bil futuh wal saqa wastisqalan lahu lima fihi bil mal min al masyaqqah wal anna wal haja ila tadallul lisatin wal aghniya laisa minal zuhdi aslan. Nah itu dah. Sebagaimana bahwa meninggalkan harta atas jalan menyerahkannya karena mengharap gantinya itu bukan zuhud. Saudara demikian juga meninggalkannya karena mengharap akan pujian dan masyhur, namanya dikenal orang pemurah, dan karena kengalihan maha ragu harta dan berhajat kepada tunduk akan sultan dan agniya. Itu laisa minaz zuhdi aslan bal huwa istihjalu hadin akhar lin nafsi fi zuhdi ya bal zahidu man atathu dunya raghimatan safwan afwan. Tetapi orang yang zuhud itu yaitu orang yang didatangi oleh dunia hal keadaannya dunia itu hina. Sofwan afwan artinya sofwan afwan itu dengan tidak susah payah, dengan tidak susah payah. Wa huwa qadirun an tana'um biha min ghairi nuqsani jahin wa qabhi ismin wala qawati hadin nafsi. Yaitu ia itu kuasa atas bernikmat-nikmat dengan dia dari ketiadaan mengurangi pangkatnya dan tidak merusak namanya dan tidak ada meluputkan bagian nafsunya. Lalu patarokaha, lalu inya meninggalkannya khaufan min an ya'nasa dia, karena takutan kalau pina asik dengan dia. Kena amunnya asik payakun anisan bi ghairillah wa muhibban masih wallah. Kalau sudah asik kena akhirnya mencintai yang lain dari Allah. Nah, apabila mencintai yang lain dari Allah, wa yakunu musyrikan fi hubbillahi ta'ala ghairahu, lalu ngarannya menyampur kecintaan Allah dengan kecintaan kepada yang lain. Nah, aw tarakaha tama'an fi thawabillah fil akhirah, atarakat tamattu'a bi asyrafid dunya tama'an fi asyrafil jannah, atarakat tamattu'a bis sarari wal niswan tama'an fil ghurur wal 'ain, aw tarakat tafarruja bil basatin, tafarruja itu bersenang-senang, tama'an fi basatin jannah wa asjariha, wa tarakat tazayyun wa tajammul bi zinatid dunya tama'an fi zinatil jannah, wa tarakal maqaim alladhidha tama'an fi waqihil jannah khaufan min ayyuqalahu adhabtum tayyibatikum fi hayatid dunya fa athara fi jami'i dzalika ma wu'ida fil jannah ala ma tasalahu fid dunya afwan safwan li ilmihi bi anna ma fil akhirah khairun wa abqa wa anna ma siwa hadha fa mu'amalatun dunyawiyyah la jadwa lahu fil akhirah aslan. Demikianlah orang-orang yang zuhud itu tadi meninggalkan akan bersedap-sedap minuman, makanan, pakaian dan macam-macam dunia ini karena percaya semuanya apa yang di dunia ini ada semuanya di akhirat. Yang di dunia ini contoh banaraja, contoh banaraja, dan contoh itu jauh daripada yang aslinya. Atau dengan ada orang lain, orang saleh itu berucap dunia ini cuma gambar lain daripada yang aslinya, wujud gambaran aja. Jadi melihat gambaran ini terbayang yang bujur-bujur ya kagak rumah tak, gambarnya yang melihat lain kalau pada rumahnya gambarnya aja. Nah itu jadi karena melihat gambarnya terbayang rumah yang aslinya, lalu hatinya itu kayak rumah itu bukan ke gambar ini, matanya ke gambar, hatinya ke sana. Nah itu apabila bukan yang kayak itu, maka itu jasiden kada ada faedah sama sekali, kada ada faedah sama sekali. Bayan fadilatiz zuhdi,
Nah, sesudah kita tahu arti zuhud tadi, artinya sudah kita tahu bahwa ini lebih baik daripada ini. Ya kah? Jadi bisa meninggalkan yang ini, mengambil yang sebutingnya, karena tahu sudah yang diambilnya baik daripada yang ditinggalkan, yaitu akhirat dan dunia tadi. Sudah tahun itu supaya kita ini kawa melaksanakan zuhud, dinyatakan fadilatnya ulang. Fadilat zuhud. Qala Allah Ta'ala fa kharaja ala qaumi fi zinatihi ila qaulihi ta'ala wa qala alladziina utul ilma wa ilakum tawabullahu khairun liman amana. Maka Qarun itu keluar dari rumahnya penuh membawa perhiasan-perhiasannya sampai kepada firman Allah, orang-orang yang diberi Allah Ta'ala keimanan baucap, kasihannya kamu hai orang-orang yang ingin menuruti Qarun, bahwasanya pahala dari Allah Ta'ala jauh lebih baik daripada harta Qarun itu, asal kita sudah percaya lawan menang di sisi Allah itu jarnya. Lalu karena sahabat zuhda ilal ulama, nah di sini ya kan, wa wasafa ahlahu bil ilmi, nah ya, wa huwa ghayatus sana. Wa qala ta'ala ulaika yu'tawna ajrahum marratan bima sabaru. Ja'a fit tafsir ala zuhdi fid dunya. Artinya orang-orang yang diberi Tuhan zuhud, artinya lawan dunia, diberi Tuhan dua macam. Pertama dunia diberi jua, akhirat diberi jua. Nah ini ada kemungkinan yang menjadi arwah guru saman batanam bani rumput berapa? Tumbuh. Kalau batanam rumput ada harapan dapat bani. Itu tadi dalilnya ayatnya ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru. Maknanya sabaru zuhud. Pahamlah. Qala azza wa jalla inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qila ma'nahu ayyuhum azhadu fiha. Kami menjadikan apa yang di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi itu, dan kami menguji akan makhluk-makhluk kami, siapakah yang paling zuhud dari mereka itu. Maknanya ahsanu amala menurut tafsiran ini ayyuhum azhadu fiha. Fawasafa zuhda bi annahu min ahsanil a'mal. Jadi artinya zuhud itu ahsannya a'mal. Allah Ta'ala man kana yuridu halqal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu halqad dunya nu'tihi minha wa ma bil akhirati min nasib. Allah Ta'ala itu memang pemurah. Apabila orang hendak akhirat maka dunia diberi juga. Nah ini lebih jelas lagi nang ujar arwah sama batanam bani rumput tumbuh aja, biar kalau ditanam rumput tumbuh jadi ini. Asal niatnya itu akhirat nang kita harapkan Tuhan minta Allah. Wa man kana yuridu harta dunia lamun niatnya itu dunia nu'tihi minha, kami bari juga tapi sedikit saja. Mbah akhiratnya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhiratnya kada ada lagi dapat. Iya no tadi ulang dua tanam rumput kada ada harapan dapat bani. Wa qala ta'ala wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah engkau memanjangkan pandangan matamu kepada harta-harta yang kami memberikan kenikmatan kepada mereka itu macam-macam sebagai perhiasan hidup di dunia.
isinya kami itu menguji akan mereka. Terpengaruh pada wa rizqu rabbika khairun wa abqa, pahala dari Allah Ta'ala itu lebih baik dan lebih kekal. Apalagi wa qala ta'ala nya itu pangkatnya dunia samunya ini nang kayak gambaran akhirat, gambarannya aja. Ya kan? Manusia di sini, di sana ada juga manusia. Ya kalau rumah di sini, di sana ada juga. Ranjang di sini, di sana. Makanan minuman di sini ada juga di sana. Cuma yang di sana itu, yang aslinya, yang di sini gambarannya aja. Gambarannya aja. Jadi keelokan dunia ini gambaran bagi keelokan akhirat. Wa qala ta'ala alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Orang-orang kafir itu Allah Ta'ala menyatakan sifatnya adalah semata-mata dunia. Fawasafal kuffara bidzalik famaqumu annal mu'mina huwa alladhi yattasifu binaqidihi wa huwa an yastahibbal akhirah 'ala hayatid dunya. Wa amal akhbar itu kisahnya fadilat zuhud yang diambil di dalam Quran. Adapun hadis menyatakan keistimewaan sifat zuhud. Fama warada fi dhammid dunya katsirun wa qad awradna ba'dha fi kitab dhammid dunya sudah min rabbil muhlikat idh hubbud dunya min al-muhlikat wa nahnu al-an naqtasiru ala fadilati bughlid dunya fa innahu min al-munjiyat wa huwa al-ma'niyyu bi-zuhdi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa hammuhu dunya shattatallahu alaihi amrah wa farraqa alaihi dhai'atah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam yati min ad-dunya ila ma kutiba lahu wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah jama'a Allah lahu hammahu wa hafidha alaihi dhai'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu ad-dunya wa hiya radhaimah. Nabi menyatakan barang siapa bersubuh-subuh sedangkan yang dipikirkannya itu adalah dunia, niscaya Allah Ta'ala mencerai-beraikan atasnya akan urusannya, dan Allah cerai-beraikan atasnya akan tanggungan-tanggungannya, dan Allah menjadikan tapakiran tetap di antara dua matanya, dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditulisakan jua. Adapun orang yang bangun subuh maka langsung cita-citanya itu kerjaan akhirat, Allah kumpulkan baginya apa yang diinginkannya, dan Allah peliharakan anak buahnya, dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya radhimah, ujar kita, kada susah payah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul 'abda wa qad utiya samtan wa zudan fid dunya faqribu minhu fa innahu yulaqqil hikmah. Apabila kamu melihat ada seseorang, pertama orangnya pendiam, kedua orangnya zuhud akan dunia, maka hendaklah kamu hampiri itu orang, karena kata-katanya itu adalah mutiara. Wa qala ta'ala wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Walidzalika qila man zahada fid dunya 40 yawman ajrallahu ya nabi al-hikmah fi qalbi wa antaqa biha lisana. Barang siapa zuhud pada dunia 40 hari 40 malam, niscaya Allah Ta'ala melakukan akan sumber-sumber ilmu-ilmu mulai di hatinya keluar sampai menuturkan lidahnya. Wa an ba'di sahabat annahu qala qulna ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala
kullu mu'minin mahmumil qalbi saduqil lisani. Qulna ya Rasulullah wa ma mahmumul qalbi? Qala at-taqiyyun naqiyyul ladzi la ghilla fi wa la ghisya wa la baghya wa la hasada. Qulna ya Rasulullah faman ala athari? Qala alladzi yashna'ud dunya yuhibbul akhirah. Kami berkata, ujar sebagian sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Jawabnya, tiap-tiap orang mukmin yang mahmum hatinya, benar perkataannya. Kami tanya, apa maksud mahmum hati? Yaitu orang yang takwa, bersih, dan tidak ada sifat gil. Kenapa gil? Tidak ada tipuan di dalam hatinya, walagis, dan tidak ada, sama aja lah, ini tipuan jiwa, wala baghi, tidak ada tipuan jiwa, wala hasada, tidak ada dengki. Qulna ya Rasulullah faman ala athari? Nah, siapa sesudahnya itu? Yaitu orang yang membenci ia akan dunia dan mencintai akhirat. Wa mafhum hadza anna syarran nas alladzi yuhibbud dunya. Qala sallallahu alaihi wasallam in aradta an yuhibbaka Allah fazhad fid dunya faj'ala zuhda sababan lil mahabbah. Jadi faman ahabbahu Allah taala fa huwa fi 'alal darajat. Ayam bagi ayyakuna zuhdu fid dunya min afdalil maqamat. Jadi selama di dunia ini makom yang paling tinggi itu zuhud. Wa maqamu aidan anna muhibbad dunya muta'arridun li bughdillahi ta'ala fi khabarin min tariq ahli bait az-zuhd wal wara' yajulani fil qulub kulla lailah wa in sadaqa qalbal fihi iman wal haya aqama fi wa ila irtahala. Bermula zuhud dan wara' itu berkeliling-keliling ia di mana-mana hati saban malam. Apabila terdapat akan hati yang ada iman dan malu di dalamnya, maka ia tetap di dalam itu hati. Kalau tidak ada di hati itu iman dan malu, maka wara' dan zuhud dari berangkat dari hati itu, artinya hilang. Walamma qala Harithatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana mu'minun haqqan qala wa ma haqqatu imanik qala azafat nafsi anid dunya fastawa indi hajaruha wa dhahabuha wa ka'anni bil jannati wan nari wa ka'anni bi arsi rabbi barizan fa qala sallallahu a'radta falzam abdun nawwarallahu qalbah. Harithah berkata kepada Rasulullah, ulun ini termasuk orang beriman sebenarnya. Ujar Nabi, apa bukti iman ikam yang benar itu? Jawabnya, berpalinglah sudah pikiran ulun ini dari dunia, maka pandangan ulun batu dengan emas sudah sama. Dan seakan-akan ulun ini ada di antara surga dan neraka. Dan seakan-akan aras Tuhan itu nampak di mata ulun. Maka Rasulullah SAW bersabda, namanya engkau itu sudah kenal, dan ikam ini adalah hamba yang sudah mendapat cahaya dari Allah di dalam hati, maka hendaklah engkau tetap begitu. Fandur kaifa bada'a fi dzalika iman bi uzubin nafsi 'anid dunya wa qaranahu bil yakin wa kaifa zakarahu Rasulullah idh qala 'abdun nawwarallahu qalbahu bil iman. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma'na syarhi fi qawli ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa qila lahu ma hadha syarah qala inna an-nur idza dakhala fil qalbi in syarah lahu sadruhu wa anfasaha qila ya Rasulullah wa hal lidzalika alama qala at-tajafi an dalil ghurur wal inabatu ila dalil khulud wal istidlal lil maut qabla nuzulih. Manakala Rasulullah ditanya orang daripada arti
lebar dada yang di dalam Al-Quran, siapa-siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala hidayah, maka Allah lebarkanlah dadanya untuk Islam. Apa itu lebar dada? Dijawab oleh Nabi bahwasanya cahaya iman apabila sudah masuk ke dalam hati, niscaya tandanya hati itu senang terus-terusan. Sepertinya tempat yang luas. Adakah cirinya? Ada. Cirinya itu kalau sudah kesenang-senangan hati kali, maka dunia ini berjauh di hatinya, dan ketujuh lawan akhirat, dan selalu berbekal untuk mati sebelum datangnya mati. Pandur kaifa ja'ala zuhda syaratan lil Islam wa huwa tajafi'an daril ghurur. Qala sallallahu istahyu min Allah haqqal haya. Faqalu inna lanastahi minhu ta'ala faqala laysa kadzalik. Tabnun ma la taskunun wa tajma'un ma la ta'kulun. Fabayyana anna dzalika naqidul hayya min Allah ta'ala. Artinya Rasulullah SAW bersabda, malulah kamu dari Allah, akan sempurna malu. Ini masalah sempurnanya. Maka jawabnya sahabat, semua kami ini sudah malu aja dari Allah. Bukan maksudku begitu. Maksudku ini malu yang sempurna, yaitu masalah keduniaan itu ingin keperluan aja, baik makanan maupun yang lainnya. Fabayyana anna dzalik yunaqidul hayya min Allah Ta'ala. Labihan dari itu mengurangi derajat malu. Walamma qadima alaihi ba'dul wufud qalu inna mu'minun. Qala wa ma alamatu imanikum? Fadzakaru as-sabra indal bala wa syukra indal ridha indal rafa war ridha bi waqi'il qada wa tarka syamatah bil musibah idza nazalat bil a'da. Datang rombongan kepada Rasulullah SAW, lalu mereka itu berkata, ulun ini semuanya orang mukmin. Nabi bertanya, apa tanda iman kamu? Mereka menyebutkan, kami ini apabila dapat bala, kami itu sabar, dan kami itu apabila dapat nikmat syukur, dan apa aja yang ditakdirkan Allah kami itu ridha. Dan apabila musuh-musuh kami mendapat musibah, maka kami tidak bersenang hati. Faqala alaihi salatu wassalam, in kuntum kadzalik fala tajma'u ma la ta'kulun wa tatnu ma la taskunun wa la tanafasu fi ma anhu tarhalun. Apabila ikam sudah nangka itu, pasanku janganlah mengurusi yang labihan dari keperluan. Nah itu, dan janganlah berabut-rabutan pada masalah yang bakal ketinggal juga. Itu pasangan Nabi. Faja'ala zuhda takmilatan li imanihim. Nah ya Allah, maka zuhud itu sebagai kesempurnaan iman, ya kan? Jadi kalau orang pada zuhud kawan dunia, jangan dipadakan kafir. Nah, cuma imannya kurang, mintu benar aja. Itu takmilatan li imanihim. Qala Jabir radhiyallahu anhu, khatabana Rasulullah SAW faqala, man jaa bila ilaha illallah la yakhlitu biha ghaira wajabat awal jannah. Faqama ilahi aliyun qallama jaa faqal bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma la yakhlitu biha ghairaha sibhu lana pasirhu lana. Pada ketika Rasulullah Jabir
berkata Rasulullah itu memberi khutbah. Ujar Rasulullah, barang siapa membawa la ilaha illallah kada bercampur akan yang lain masuk surga. Sayyidina Ali berdiri bertakun, ya Rasulullah, mama ulun abah ulun jadi gantinya pian. Apa maksudnya kada bercampur yang lain? Faqala hubbud dunya talaban laha wa tiba'an laha. Itu artinya zuhud lawan dunia. Wa qaumun yaquluna qala al-anbiya wa ya'malun amal al-jababira. Faman ja'a bila ilaha illallah laysa fiha syai'un min hadha wajibat lahu al-jannah. Dibulikin Nabi pulang 2 kali hadis ini salah. Wa fil khabar as-saqau minal yaqin. Bermula pemurah itu sebahagian daripada keimanan. Wala yadkhulun nara muqinun, dan tidak masuk neraka orang yang ada bisi keimanan. Lalu wal bukhlu minasyakki. Bermula bakhil itu daripada syak. Maksudnya bakhil di sini zakat kalau dikeluarkan. Wala yadkhulul jannata man syaqqa, ada masuk surga orang yang ragu, ya kalau kada berzakat. Wa qala aidan as-saqiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun jannah. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Ujar Nabi lagi, bermula orang pemurah itu hampir akan Allah, hampir akan manusia, hampir dari surga. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, parak lawan neraka. Wal bukhlu samaratul raghbah fid dunya was-sakhat al-zuri fi wa samaratul zuri. Adapun bakhil itu adalah buah daripada cinta dunia. Adapun pemurah itu buah daripada zuhud. Wa sana'u ala samarah sana'un ala musmir. Memuji buah berarti memuji batangnya. La mahalata pasti. Warwiya an Ibn al-Musayyab an Abi Darrin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man zahada fid dunya adkhala Allah al-hikmah qalbahu fa antaqa biha lisanahu wa arafahu da'ad dunya wa dawa'aha. Barang siapa zuhud akan dunia, niscaya Allah masukkan hikmah dalam hatinya, maka menuturkanlah dengan hikmah dari lidahnya, dan Allah Ta'ala memberitahu kepadanya cara-cara obatnya dunia ini. Wa akhrajahu minha saliman salam, sehingga ia mati masa selamat daripada tertipu dengan dunia menuju surga. Ruwiya anna sallallahu marra ashabahu bi isyarin minan nuq, ya kan? Huffalin wa hiyal hawamil. Rasulullah SAW berjalan, terdapat sahabat membawa isyar minan nuq huffal. Apa maknanya? Wahiyal hawamil, ada membawa ontanang bini betianan. Wa kanat min ahabbi amwalin ilahim wa anfasiha indahum. Ontanang betianan ini paling bagus dan paling dicintai ampunnya. Li'annaha tajma'u dhuhra, karena bisa dipakai untuk tunggangan, wal lahma, ya kan, dan bisa dimakan, wal labana, susunya bisa dipakai minum, wal wabara, bulunya bisa dijadikan pakaian, wal idhamiha fi qulubihim, karena dianggap besar onta yang seperti itu. Qala Allah Ta'ala wa idzal isyaru uttilat, dan apabila sudah onta-onta nang hamnya sudah ditinggalkan orang, nah artinya kiamat kada. Qala fa'arada anha Rasulullah wa ghadda basara,
Maka Rasulullah memalingkan matanya dan menutup. Faqila lahu ya Rasulullah hadhihi anfasu amwalina lima la tanzur ilaiha. Ya Rasulullah, unta ini adalah paling kami cintai, kenapa sampean kada mau melihatnya? Qala qad nahani Allahu an dzalik. Thumma talaqa lahu ta'ala wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi al-ayat. Aku nak menjadi berpanjangnya di tangan Tuhan melihatnya. Wa rawa Masruqun an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ala tastat'imullah fayut'imak. Qalat wa baikaitu lima ra'aitu bihi min wajh. Faqala Aisyah walladhi nafsi biyadihi tawasa'altu rabbi an yajriya ma'i jibalad dunya dhahaban la ajraha haythu syi'tu ila abdi walakin ikhtartu jum'ad dunya ala sabiha wa faqra dunya ala bina wa husna dunya ala faraha. Ya Aisyah inna dunya la tanbaghi li Muhammad wa la li ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas diriku sendiri bersifat zalim. Oleh sebab itu aku menjadikan akan sifat zalim itu kamu di antara kamu hukumnya haram. Janganlah kamu sesama kamu berzalim-zaliman. Hai hamba-hambaku, semua kamu itu di dalam kesesatan. Terkecuali orang yang aku memberi hidayah kepadanya. Oleh sebab itu kamu hendaklah meminta akan Nabi-Aku akan hidayah. Hidayah itu di tangan Allah, bukan ada pabreknya, bukan kau diusahai. Barang siapa diberi Allah Ta'ala hidayah, maka ia mendapat. Apabila kada diberi, maka ia kada dapat. Jadi hidayah itu bukan keturunan, hidayah itu bukan ulahan makhluk, bukan dari kepintaran, kada. Itu semata-mata adalah dari Allah. Lalu Tuhan menyuruh kita meminta. Hidayah itu dipinta. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Hai hamba-hambaku, semua kamu itu kelaparan, terkecuali orang yang aku yang mengirim makanan kepadanya. Oleh sebab itu hendaklah ikam meminta makanan itu kepada aku aja, niscaya aku memberi akan kamu makanan itu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaqsuni aqsikum. Hai hamba-hambaku, semua kamu itu bertelanjang kecuali orang yang aku mengirimi akan dia pakaian. Oleh sebab itu hendaklah semua kamu meminta pakaian kepadaku, jangan ke lain, niscaya aku menganjuri memberi kepada kamu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hai hamba-hambaku, bahwasanya kamu berbuat kesalahan malam dan siang, dan aku tetap memberi ampun segala dosa. Maka oleh sebab itu kamu mintalah akan keampunan itu kepadaku, niscaya aku ampuni bagi kamu. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai hamba-hambaku, bahwasanya kamu itu tidak bisa menyampaikan kemudharatan kepada zatku sampai aku itu dapat mudarat, mustahil. Dan ikam tidak bisa menyampaikan bantuan kepada aku sampai ikam kau membantu aku, itu kada juga.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, jikalau umat-umat permulaan dan umat-umat kesudahan, baik manusia maupun jin, semuanya mereka itu seperti satu hati seseorang laki-laki, tidaklah mengurangi yang demikian itu pada kemuliaanku sedikit pun. Artinya andai kata seluruh jin dan manusia itu menyembah kepada Allah, kadang bertambah juga kemuliaan Tuhan. Kalau panglimbahnya orang menyembah lawan Tuhan, menambahi kemuliaan Tuhan. Limbahnya adanan kadang menyembah Tuhan, hampir Tuhan mulia, kada tetap kemuliaannya itu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, jikalau bahwasanya umat yang dahulu dan yang terakhir, baik manusia maupun jin, mereka itu fasik semuanya, seperti seorang laki-laki aja, niscaya tidak mengurangi jua dari kemuliaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'atitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul nakhitu idza udkhila al-bahra. Mikhyatu mikhyatu. Hai hamba-hambaku, jikalau umat-umat yang dahulu dan umat yang akan datang, jin dan manusia itu berdiri di satu tempat, lalu masing-masing meminta apa yang dipintanya, aku beri tiap satu akan apa yang dipintanya, niscaya tidak mengurangilah akan kekayaan yang ada padaku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, makanan seperti itulah. Kalau jarum dimasukkan dalam lautan diangkat, adalah banyu laut di jarum tadi, kada ada, nyeluncur. Jadi kita bapak pinta lawan Tuhan itu jangan berpikir namun aku pancak meminta busia Tuhan kehabisan, kasihan Tuhan. Nah, jangan kayak itu, jangan. Samunyaan modal kita adalah nafas. Modal kita adalah nafas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai masanya buliknya mati, ya kan? Jadi selama masih nafas ada, disinilah kita hendak melaksanakan meminta lawan Allah. Pertama minta hidayah, yang kedua minta makanan, yang ketiga minta pakaian, yang keempat minta keampunan, yang kelima macam-macam lagi yang diminta. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiha iyyaha uwaffiyakum summa uwaffikum minta iyyaha waffa yuwaffi. Innama hiya a'malukum uhsiha, semua amal-amal kamu aku menghitungnya, kemudian aku membalasnya dengan sempurna. Faman wajada khairan, barang siapa mendapat amal-amal yang bagus, falyahmadillah, hendaklah ia jangan ujub dan takabur.
Kembalikanlah bahwa semua itu dari Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, anugerah Allah. Jadi apabila ada amal yang baik di diri kita ini, jangan disandarkan kepada kita. Ini pasan Allah Ta'ala. Falyahmadillah, kembalikanlah yang baik itu dari Allah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Apabila mendapat yang buruk, janganlah ia mengatakan dengan lidahnya bahwa yang buruk ini adalah dari Allah juga, ujar lidah. Maksudnya janganlah ia mencaci, memarahi Allah Ta'ala. Misalnya orang menuntut ilmu, apabila dapat paham, janganlah sombong dan ujub. Kembalikanlah bahwa itu dari Allah kepada Allah. Nang sabutingnya menuntut ilmu lalu jahil, pembabar pada paham. Jangan menyalahkan Allah Ta'ala, salahkan diri sendiri. Ini akhlak. Nang bagusnya itu tetap kepada Allah, dari Allah. Nang jahatnya itu adalah akui diri sendiri dengan lidah. Dengan lidah aja. Adapun dengan hati tetap dua-duanya itu dari Allah. Jadi di dalam ayat Quran, qul kullun min indillah. Semua itu dari Allah. Ini anggapnya dalam hati. Adapun di muntung, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini adabnya lidah. Apabila misalnya kita itu dapat paham, sandarkan kepada Allah. Apabila bungun, salahkan diri sendiri. Jangan jadi ilmu sebuku. Ini muntung ini. Nah jadi mesti balain di muntung lawan di hati. Kalau di hati memang sudah kullun min indillah, itu dalam hati. Tapi kalau di muntung, ma asabaka min hasanah fa minallah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak agama, kita disuruh menurut sidin. Millata abikum Ibrahim, turutlah apa-apa Nabi Ibrahim. Setengah daripada ujar Nabi Ibrahim yang kita disuruh menurut. Nah itu, kenapa ujar Nabi Ibrahim? Alladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Allah Ta'ala yang memberi makan, bagus kada. Allah Ta'ala memberi minum, bagus kada. Jadi disandarkan kepada Allah yang memberi makan dan minum. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Lalu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku nanggarin, nah di sini adabnya muntung. Apabila aku nanggarin, jangan minta nang manggarin akan tutuhan juga diucapkan dengan muntung, itu pada adab. Walaupun di dalam hati kita semuanya itu dari Allah, tapi muntung nang dijaga jangan sampai kesalah. Wa idza maridtu, apabila aku garing, nah jangan disandarkan kepada Allah. Fahuwa yashfin, maka sembuhnya aku itu dari Allah. Nah sebab sembuh itu bagus. Nah ini dijaga, ini jangan sampai jadi ilmu sebuku. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qad khatamna al-kitab bi hadhihi al-ahadits min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fatahnahu bi syai'in minha tabarrukan wa tayammunan bi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib Abdullah Haddad, kami menutup akan kitab nasihat-nasihat agama ini dengan hadis-hadis yang tadi dari hadis Rasulullah sebagaimana
kami memulai kitab ini pun setengah daripada hadis 2 semata-mata adalah meminta akan tambahan kebaikan. Tabarrukan itu mengambil berkat, artinya meminta tambahan kebaikan. Wa tayammunan, dan mengambil akan tambahan anugerah dengan melewat sebutan hadis Rasulullah SAW. Nah, sedangkan waktu riwayat wali aja nang kita dengari itu sudah dapat rahmat, apalagi hadis Rasulullah SAW. Jadi tabarruk, mengambil berkah. Wa narju bidzalika an yaj'alallahu al-kalam al-mu'allafa baina dzalika maqbulan ladayya. Dan aku mengharap kepada Allah dengan karangan kitab ini, mudahan Allah Ta'ala menjadikan kitab yang disusun ini diterima di sisi Allah. Wa muqarriban ila ridha, dan satu alat untuk menghampirkan kepada ridhonya Allah. Wa fi sabili ta'ati wa qurbih, dan untuk berjalan di jalan taat kepadanya dan menghampirkan diri kepadanya. Wa an yaghfira lana, dan kita memohon kepada Allah dengan ini kitab supaya dosa-dosa kita diampuninya. Wa yatajawaza anna ma waqa'a fihi min khatar aw takhlid, Allah selalu menghapuskan apa-apa kesalahan-kesalahan, apa-apa dosa-dosa. Wa ma dakhala fihi, dan kalau ada masuk di dalamnya min riya'in, daripada riya, wa tasannu'in linnas aw tasannu'in linnas, atau tasannu' linnas. Arti tasannu' itu yaitu karena Allah juga. Au mubahatin, atau misalnya ada bercampur. Mubahat artinya merasa berilmu. Au ijabin, atau membanggakan diri dengan karangan. Kita memohon kepada Allah supaya diberinya keampunan. Wa nastaghfirullah min jami'i dzalik wa min sa'iril dzunub wa natubu ilaihi minha, dan kita meminta keampunan kepada Allah dari seluruh yang demikian dan daripada dosa-dosa lain lagi. Wa man yaghfirud dzunuba illallah, karena hanya Allah sahajalah yang bisa dapat memberi keampunan. Ya kan? Ya kan? Sebab yang bersifat kudrat siapa? Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hai Tuhan, terimalah kitab ini, bahwa sampian itu mendengar lagi mengetahui. Maksud mendengar bawah pedangnya musuh, ya kurman dimuntung dilapas, tangan 10 memberak akan musuh. Namun kalau ada alat apa-apa musuhnya berpedang sama ya, menyurung penggulu. Tapi karena tadi yakin bahwa pengguluku ini adalah masuk surga dengan jalan pedang musuh yang datang ke penggulu. Lalu tatkala sudah sampai tadi si pedang ke penggulu, kelapak. Nah, masalah kelapak ini ditanyakan, dijawab oleh Rasulullah, itu pastabsyiru saja. Kelapak itu karena kehimung-himungan, bukan karena kepadih-padihan. Yang dijaga itu aja lagi apabila sudah awak ini digunakan untuk ibadah, harta demikian juga yang dijaga sebetulnya aja pastabsyiru. Jangan sedih lagi, itu aja yang dijaga, jangan sedih lagi, pastabsyiru. Perintah Allah itu pastabsyiru. Nah, ya mudah-mudahan
kita ini ada mendapat keberkatannya barang, sawab-sawabnya barang. Orang baharin itu kurung mak dilalui. Maksud mendengar mengetahui membalas. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berilah kami taubat karena Engkau lah yang banyak mempunyai taubat dan banyak mempunyai kasih sayangan. Tawab itu banyak bisi taubat, banyak benar bisi. Jadi kita minta banyak mana maksud bisi minta. Rahmat selain banyak dia bisi minta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menjatuhkan siksaan kepada kami apabila kami itu lupa atau kami itu tersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Janganlah sampeyan itu memberikan sandangan kepada kami. Akan sandangan seperti yang disandang daripada umat-umat dahulu kala. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah dia memberikan sandangan kepada kami yang kami kepada sanggup menyandangnya. Wa'fu anna, beri maaflah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, marasilah kami. Anta maulana, karena Engkau sajalah Tuhan kami. Pansurna, maka kami minta supaya Engkau tolong kami orang Islam ala qaumil kafirin, atas musuh pabuyutan kami, yaitu orang-orang non-Islam. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan hanya Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau dari sifat kekurangan. Allahumma inni astaghfiruka li dzambi. Ya Allah, ulun khusus minta ampuni dosa ulun. Wa as'aluka rahmataka, ulun khusus minta rahmat Engkau. Allahumma zidni ilma, tambahlah ulun ilmu. Wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, sesudah dapat hidayah janganlah dirubah-rubah. Wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berilah ini dari sisi Engkau rahmat yang luas, karena Engkau sahajalah yang bisa memberi yang lain kepada kawan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis salat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعين بك ونستعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله تقبل الله منكم.